Bab 101, Bab 2221, Orang Baik. Di kedalaman lautan kabut tak berujung, tubuh, pikiran, dan jiwa Yunche bergetar seolah disambar petir surgawi. Jiwanya bergetar hebat, pikirannya benar-benar kosong karena keterkejutan atas apa yang baru saja didengarnya. Mata Yunche terbelalak, mulutnya membentuk suara yang nyaris tidak menyerupai kata-kata, campuran antara ketidakpercayaan dan kebingungan. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat ia jatuh dari Killing Beast, menghantam tanah dengan suara bang yang keras. Bahkan saat tubuhnya terbaring tak bergerak di tanah jurang yang dingin, pikirannya terus bergetar, meskipun kekuatan Li Suo mencoba membasahinya dan menenangkan kekacauan batinnya. Para dewa, semua orang yang telah mendengar kata-kata Liu Xiao, tercengang, mencerminkan keterkejutan yang dirasakan Yunche di kedalaman lautan kabut tak berujung, meskipun mereka sedikit lebih tenang. Kau. Wajah tua Liu Xiao masih dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menunjuk Hua Caili dengan jarinya yang gemetar. Beberapa saat sebelumnya, ketika dia memeriksa kondisinya, ada sesuatu yang terasa aneh pada energinya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan sumber keanehan itu. Dia hamil. Bukan dengan satu anak, tetapi dengan anak kembar. Dua bentuk kehidupan di dalam dirinya baru saja dikandung belum lama ini, dan kejadian itu menghantamnya seperti badai, membuatnya membeku karena terkejut. Mungkin itu adalah stres dan keterkejutan yang luar biasa dari semua yang telah terjadi hari ini, tetapi Hua Caili tiba-tiba batuk darah. Meskipun ada darah, semua yang ada di dalam dirinya tampak aman, kehamilannya utuh, tetapi keterkejutan yang dirasakan Liu Xiao semakin dalam. Bagaimanapun, ayah dari anak-anak yang baru saja dikandung ini pastilah Yunche. Dengan gerakan cepat, kepala pendeta muncul di hadapan Hua Caili, memeriksa kondisinya. Kemudian, perlahan, seperti Liu Xiao, dia menatap wajah pucatnya. Kau benar-benar hamil, gumamnya, melangkah mundur dengan tak percaya. Kata-katanya menyebabkan gelombang keterkejutan lain beriak melalui orang-orang di sekitarnya dan ke sosok yang gemetar di tanah di kedalaman laut kabut tak berujung. Perlahan menyeka darah dari bibirnya, Hua Caili mengumpulkan kekuatan untuk bangkit berdiri. Tangannya diletakkan dengan lembut di perutnya. Ya, aku mengandung seorang anak saudara kembar, katanya lembut. Kata-katanya membenarkan apa yang dikatakan dewa sejati kuno. Dan seperti yang kalian semua pikirkan, mereka adalah milikku dan kakak Yunche. Lanjutnya, suaranya tetap tenang meskipun badai mengamuk di dalam dirinya. Si kembar, aku merasakan keberadaan mereka belum lama ini, hanya sehari sebelum semua yang terjadi hari ini. Aku akan memberitahu kakak Yunche setelah pernikahan kami, untuk mengejutkannya. Tetapi tampaknya itu tidak akan pernah terjadi. Mata Hua Caili dipenuhi dengan kesedihan saat dia menurunkan tangannya dari perutnya, hatinya berat dengan beban kata-katanya. Itukah alasanmu mengatakan Yunche adalah orang baik? Hanya agar kau bisa melindungi kehamilanmu? Tanya kepala pendeta tiba-tiba, suaranya dipenuhi dengan keraguan. Tidak, bukan itu alasanku mengatakan kakak Yunche adalah orang baik, teriak Hua Caili, suaranya dipenuhi dengan emosi. Tetapi karena aku tahu dia benar-benar orang baik. Matanya, saat aku menatapnya, meskipun hanya sesaat, aku melihat rasa sakit yang ditanggungnya. Dia tidak ingin melakukan apa yang telah dilakukannya. Jika ada cara lain, dia pasti tidak akan melakukan apa yang telah dilakukannya. Air mata mulai mengalir dari matanya, tetapi dia tidak berhenti di situ. Tuan Abyssal Monarch mengatakan dia dari dunia lain, kan? Kalau begitu mungkin dia memiliki seseorang, keluarganya, teman-temannya, segalanya yang perlu dia lindungi di dunia lain. Kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara para dewa, membuat mereka kembali sadar.
Mereka mendengarkan dengan saksama, seolah-olah kata-katanya mencapai mereka pada tingkat yang lebih dalam. Mungkin dia sama seperti kita, seseorang yang hanya berusaha bertahan hidup, seseorang yang memiliki sesuatu untuk dilindungi. Suara Hua Caili meninggi karena bergairah, matanya dipenuhi dengan keyakinan. Tapi itu tidak cukup. Kepala pendeta, setelah mendengarkan begitu lama, akhirnya membentak. Itu tidak cukup alasan baginya untuk menjadi orang baik. Suaranya mengguncang udara saat Hua Caili mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tatapannya tak tergoyahkan. Dia melihat rasa sakit di matanya. Kepala pendeta melembutkan suaranya, sebuah pemahaman yang enggan merayapi nadanya. Dia, di dunia asalnya, mungkin orang baik, tetapi bagi kita, apa yang dia lakukan di abis ini, rasa sakit dan kesedihan yang dia sebabkan di dunia kita, dia perlu dihukum. Kepala pendeta berdiri teguh pada keyakinannya tak tergoyahkan, bahkan saat dia melihat penderitaan di mata Hua Caili. Kata-kata kepala pendeta itu seperti pengingat dingin akan tindakan Yunce, membuat para dewa terdiam dan muram. Para dewa telah berkumpul kembali, dan Pan Buang terikat erat dengan rantai dewa, kekuatan dewa kuno menahannya di tempatnya. Tapi Hua Caili mulai memprotes, suaranya putus asa. Tidak, tapi... Kepala pendeta menyela, suaranya tegas dan tegas. Saat ini, mungkin terlambat bagi kita untuk menangkapnya. Wan Dao adalah satu-satunya yang mampu melakukan tindakan seperti itu, tapi ya, itu tidak penting sekarang. Dia berhenti sejenak, tatapannya menyapu para dewa sebelum dia melanjutkan, beban kata-katanya berat. Kita akan kembali ke tanah suci dan melaporkan masalah ini kepada Tuhan. Dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Suara kepala pendeta tidak goyah. Kita tidak tahu kapan Yunce akan kembali, bahkan mungkin bertahun-tahun dari sekarang. Namun lain kali, sudah pasti, kami akan menangkapnya. Matanya menoleh ke arah Hua Caili, dingin dan tegas. Dan lain kali, tidak seorang pun akan mengganggu apa yang kita lakukan. Kata-katanya membawa sebuah kepastian, sebuah peringatan yang bergema di udara. Para dewa mengangguk setuju, ekspresi mereka muram. Hua Caili, hatinya berat karena putus asa, terpaksa menundukkan kepalanya. Beban situasi itu membebaninya saat dia diam-diam menerima kenyataan pahit itu. Lebih buruk lagi, kami akan menggunakan anak-anak sebagai alat tawar-menawar, tambah kepala pendeta, suaranya dingin dan penuh perhitungan. Kepastian yang mengerikan dari kata-katanya menggantung di udara saat semua orang bersiap untuk pergi. Kamu! Suara Hua Caili dipenuhi dengan kemarahan dan amarah saat dia mendengar kata-kata kepala pendeta yang mengerikan itu. Namun sebelum dia bisa memprotes lebih lanjut, Liu Xiao menghentikannya, menggelengkan kepalanya sebagai peringatan. Kau sendiri mengatakan dia orang baik, bukan? Dian Juzi tiba-tiba berbicara, suaranya meneteskan ejekan dan senyum kejam bermain di bibirnya. Jika dia orang baik, maka dia harus menjadi ayah yang baik. Dan sebagai ayah yang baik, bagaimana mungkin dia melihat anak-anaknya menderita? Hahaha. Dian Juzi tertawa, kata-katanya dipenuhi dengan rasa puas. Meskipun perjalanan ke laut kabut tak berujung itu singkat dan dia telah terluka, mendengar kata-kata kepala pendeta membuatnya merasa gembira yang tak tertahankan. Bang! Tiba-tiba, di tengah tawanya, Dian Juzi ditendang dengan kekuatan yang luar biasa, membuat tubuhnya melayang di udara. Boong! Tubuhnya berhenti setelah menabrak gunung, dan semburan darah keluar dari mulutnya saat dia pingsan, berjuang untuk bernapas. Butuh beberapa saat sebelum Dian Juzi sadar sepenuhnya saat dia mendongak. Pan Buang, dia meraung kesakitan, matanya dipenuhi amarah saat dia melihat ke arah sumber serangan.
Meskipun Pan Buang diikat oleh rantai yang membatasi kekuatannya yang mendalam, tangannya adalah satu-satunya bagian yang ditahan, kakinya tetap bebas. Dia tidak menggunakan seni yang mendalam apapun dan hanya mengandalkan kekuatan dewa sempurna miliknya. Memanfaatkan kesempatan itu, dia menendang Dian Jiuxi hingga tak sadarkan diri, membuatnya terhempas jauh. Kekuatan serangan itu cukup untuk meninggalkan bekas yang bertahan lama, bahkan pada seseorang seperti Dian Jiuxi. Tentu saja, dengan tindakannya, rantai itu semakin mengencang, dan Pan Buang merasakan tekanan meningkat saat kakinya juga terikat sekarang. Pan Buang mengerang kesakitan sejenak sebelum dengan cepat membungkam dirinya sendiri. Meskipun para dewa merasakan kepuasan tertentu dari pembangkangan Pan Buang, mereka tidak bisa membiarkannya bertindak sesuka hatinya. Pada akhirnya, lebih banyak rantai mengencang di sekelilingnya, memastikan dia tidak bisa bergerak. Kepala pendeta telah menyebutkan bahwa jika keadaan menjadi lebih buruk, mereka harus mengambil tindakan ekstrim, dan meskipun para dewa tidak ingin mengambil tindakan seperti itu, pilihan apa yang mereka miliki? Bagaimanapun juga, Yun Che adalah musuh. Dan karena Hua Caili terus bersikeras bahwa dia adalah orang baik, maka terserah Yun Che untuk membuktikannya. Segera, para dewa turun ke langit, bergerak keluar menuju area di mana debu abisal kurang padat, dan mereka bisa merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan saat tekanan mereda. Di bawah langit kelabu, sosok para dewa bergerak dalam keheningan, tubuh rekan-rekan mereka yang tak sadarkan diri mengambang di samping mereka. Dian Jiuxi sesekali menatap Pan Buang dengan tatapan penuh kebencian, tetapi tahanan itu tetap diam. "Berhenti!" Kepala pendeta meraung, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti. "Tidak mungkin." Liu Xiao tiba-tiba berkata, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap ke depan, indera keilahiannya berdenyut karena waspada. Para dewa, yang jauh lebih lemah daripada dewa sejati kuno, bingung, tidak yakin dengan apa yang terjadi. Salah satu dari mereka akhirnya bertanya, "Tuan Pendeta Tinggi, ada apa?" Dengan ekspresi terkejut, Liu Xiao menoleh ke arah Hua Caili. "Itu Yun Che," katanya, suaranya hampir tidak lebih dari bisikan, dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa waktu sebelumnya, sejuta mil jauhnya dari di tempat para dewa berada, ada satu binatang abisal yang aneh, berlari ke arah kelompok para dewa dengan kecepatan yang luar biasa. Awalnya, binatang ini mengikuti jalur yang sama seperti semua binatang abisal dan hantu abisal lainnya, menyerang para dewa untuk mengejar. Namun, anehnya, alih-alih menyerang secara langsung, ia mulai bergerak tidak menentu. Ia tampak maju tetapi kemudian mulai mundur, inci demi inci, akhirnya berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Binatang ini adalah rute pelarian terakhir Yun Che. Ia membawa mata Well Piercer, sebuah pengaman jika terjadi para dewa menyudutkannya di kedalaman laut kabut tak berujung. Jika para dewa muncul di hadapannya, mendorongnya hingga batas kemampuannya, Yun Che akan menggunakan makhluk ini sebagai pelarian terakhirnya. Pada saat itu, di atas binatang buas itu, Yun Che muncul. Pandangannya tertuju pada para dewa di kejauhan, pikirannya tertuju dan bertekad untuk apa yang akan terjadi. "Apakah kamu yakin tentang ini?" Suara Li Suo terdengar khawatir, kata-katanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini adalah rute pelarian terakhir Yun Che, jalur hidupnya. Dia sudah bisa melarikan diri dari para dewa dan mencapai sumur samsara, tetapi pada saat ini, dia telah menggunakan teleportasinya untuk kembali ke tempat dia memulai. Dan tidak hanya kembali, Yun Che, dengan segala tekadnya, telah berencana untuk menghadapi para dewa. Meskipun Yun Che telah memberitahu Li Suo tentang apa yang terjadi, dan meskipun dia terkejut,
dia masih mengerti betapa seriusnya apa yang akan dia lakukan. Bagaimanapun, dia pernah menjadi dewa penciptaan dan memiliki kebijaksanaan untuk memahami bahaya yang Yunche hadapi dengan rela. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu terulang kembali, kata Yunche. Suaranya rendah saat ingatan tentang Qianye Ying melintas di benaknya serta sosok Long 11 yang matanya pernah dipenuhi kebencian muncul di benaknya. Yunche memejamkan matanya, beban keputusannya menekannya, sementara binatang buas itu melanjutkan perjalanannya menuju para dewa. Li Suo tidak berbicara untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, suaranya memecah kesunyian. Kau akan menempatkan dirimu dalam bahaya, bahaya yang dapat merenggut kebebasanmu serta nyawamu. Aku tidak bisa membiarkan itu. Kau akan menghentikanku? Tanya Yunche, masih dengan mata terpejam, nadanya tenang tetapi tak tergoyahkan. Tidak. Suara Li Suo tegas saat dia juga mengambil keputusan. Tetapi jika kau harus melakukan ini, aku akan memastikan kau keluar dari sini hidup-hidup. Dulu, ketika Nishuan menciptakan tekniknya, meskipun aku tidak tahu banyak tentangnya, aku tahu bahwa Other Sore Asura hanyalah teknik gaya kelimanya. Teknik itu memberinya kekuatan yang lebih besar daripada yang sudah dimilikinya. Li Suo memulai, suaranya tenang tetapi penuh dengan pengetahuan yang mendalam. Tetapi, teknik itu harus dibayar dengan harga mahal. Teknik itu membakar jiwa dewa miliknya dan butuh waktu baginya untuk pulih. Bagi manusia yang mewarisi kekuatannya, menggunakannya hanya akan menjamin kematian, karena kalian akan membakar seluruh jiwa kalian menggunakan kekuatannya. Kata-katanya menegaskan apa yang sudah diketahui Yunche. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Yunche. Nadanya rendah, tetapi rasa ingin tahunya terusik. Tetapi untukmu, hanya untukmu selama 1 menit, aku bisa membiarkanmu menggunakan teknik itu dengan bebas. Suara Li Suo tegas dengan tekad, tekadnya tak tergoyahkan. Mata Yunche terbuka karena terkejut. Bagaimana kau akan melakukannya? Tanyanya, suaranya tajam karena penasaran. Apa kau lupa? Aku adalah dewa pencipta kehidupan dan penguasa segel kehidupan dan kematian. Suara Li Suo menggema, penuh dengan wibawa. Meskipun kekuatanku belum pulih sepenuhnya, dan meskipun segel kehidupan dan kematian tidak seperti dulu lagi, aku masih bisa mendukung jiwamu. Bahkan di bawah kekuatan ekstrim dan mengerikan dari penggunaan Other Sore Asura itu akan cukup. Dia berbicara dengan percaya diri, seolah-olah dia tahu persis apa yang mampu dia lakukan. Bagus! Yunche tersenyum, percikan tekad di matanya saat binatang buas itu terus membawa mereka menuju para dewa. Segera, Yunche muncul di dekat jalan yang telah diambil para dewa untuk meninggalkan laut kabut tak berujung. Penindasan di sini, seperti yang diperkirakan Yunche, hanya sekitar 20% dari kekuatan penuh para dewa. Tetapi saat ini, Yunche tidak peduli sedikit pun. Beban situasi tampak tidak relevan saat dia berdiri tegak menghadapi sekelompok dewa. Saat dia merasakan kehadiran indera ilahi dewa sejati kuno melintas, dia berdiri tak bergerak, tak tergoyahkan, saat dia menatap tajam para dewa yang mendekat. Tatapannya bertemu dengan tatapan mereka, dan dia melihat keterkejutan awal mereka berubah menjadi sesuatu yang lain, kegembiraan, saat mereka terbang ke arahnya, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kakak Yunche. Suara Hua Caili terdengar, dipenuhi dengan campuran kelegaan, ketidakpercayaan, dan emosi yang luar biasa saat dia menatap pria yang dia pikir tidak akan pernah dia lihat lagi dalam hidupnya. Hahaha. Tidak kusangka kau benar-benar menunggu kami di sini. Tawa Dian Juizi menggelegar dengan gembira. Suaranya membawa kekuatan penuh dari kekuatan barunya. Dia bisa merasakan kekuatan melonjak dalam dirinya, jauh lebih besar dari sebelumnya, dan dengan itu,
keyakinan bahwa dia bisa menghancurkan Yun Che dengan mudah sekarang. Tanpa menunggu yang lain, Dian Jiuxi menyerbu ke depan sambil meraung. Boom! Kekuatannya meledak keluar, kekuatannya mengguncang ruang dan tanah di sekitarnya. Dia telah mencapai 80% dari kekuatan dewa sempurnanya, dan tubuhnya berubah menjadi bentuk seperti binatang sekali lagi saat dia menyerbu Yun Che. Kehadirannya sangat kuat. Tanah bergetar di bawah kekuatannya, dan udara tampak berderak dengan intensitas kekuatannya. Namun Yun Che tidak menunjukkan rasa takut. Matanya bersinar ungu tua saat sosok Dewa Naga Azur Primordial muncul di atasnya, mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan jiwa ke arah Dian Jiuxi. Suara gemuruh bergema di udara, menghancurkan kekuatan Dian Jiuxi seperti kaca yang rapuh. Jiwanya kejang-kejang karena kekuatan itu, dan pada saat kelemahan itu, Yun Che meledak ke dalam kegelapan, menghilang dari pandangan hanya untuk muncul tepat di hadapan Dian Jiuxi. Dengan gerakan cepat, Yun Che mengirim tendangan kuat ke wajah Dian Jiuxi. Krak! Suara tulang patah yang memuakkan bergema di udara saat Dian Jiuxi terlempar jatuh ke tanah yang dalam. Bo-o-o-eng-mong. Dian Jiuxi mengerang kesakitan, darah mengalir dari mulutnya saat dia berbaring di tanah, berjuang untuk bangkit. Kekuatan pukulan itu membuatnya terhuyung-huyung, tubuhnya babak belur dan hancur. Bodoh! Yun Che bergumam pelan. Memang benar bahwa Dian Jiuxi jauh lebih kuat darinya, bahkan dengan kekuatannya yang ditekan. Namun wujud binatangnya, wujud dari Vena amarah besar hanyalah seekor naga tank, seekor binatang, seekor ular yang mencoba menjadi seekor naga. Yun Che, bagaimanapun, adalah naga sejati. Penekanan garis keturunan, penekanan jiwa, dikombinasikan dengan pengalaman dan kekuatannya, lebih dari cukup untuk mengejutkan Dian Jiuxi. Bodoh! Meniru kata-kata Yun Che, kepala pendeta dan Liu Xiao berbicara serempak. Mungkin karena luka-luka dari tendangan atau sengatan kata-kata ejekan para dewa, Dian Jiuxi sama sekali tidak bangkit dari tanah. Dia berbaring di sana, mengerang kesakitan, tubuhnya melemah dan babak belur. Dengan itu, Yun Che mengalihkan pandangannya ke sekelompok dewa. Suaranya, hangat dan tulus, menembus ketegangan. Halo lagi, semuanya. Maaf atas kejadian sebelumnya. Nada suaranya sangat kontras dengan kehancuran yang baru saja ditimbulkannya. Tubuhnya diselimuti kegelapan total, aura yang mengancam terpancar darinya. Kontras yang mencolok antara sikapnya yang tenang dan kekacauan yang telah ditimbulkannya sama mengagetkannya seperti siang dan malam. Saat Liu Xiao mengamati pemuda yang diselimuti kegelapan, sebuah kesadaran tiba-tiba menyerangnya, dan jiwanya bergetar. Di tengah semua yang telah terjadi, dia gagal mempertimbangkan ini sebelumnya, tetapi dengan semua seni mendalam yang telah digunakan Yun Che itu seperti ramalan. Tapi itu tidak mungkin tentang dia. Sementara Liu Xiao tenggelam dalam pikirannya sendiri, kepala pendeta Big Rage, yang telah memperhatikan Yun Che dengan bingung, berpikir keras sejenak. Akhirnya, dia berbicara, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan sebelumnya? Ya, semuanya, jawab Yun Che. Suaranya tenang dan kalem saat dia melihat ke arah Hua Caili. Aku tahu aku telah bersalah padamu, tetapi aku akan memperbaikinya. Aku janji, kata Yun Che tulus, menatap tajam ke arah Hua Caili. Kata-katanya penuh dengan tekad, dan saat dia memegang manik jiwa Hua Caili di jari-jarinya, dia merasakan beratnya kepercayaan Hua Caili. Manik jiwa Hua Caili adalah pengingat akan cinta mereka, akan janji yang telah dia berikan padanya, kepercayaannya, hidupnya, semuanya. Hua Caili tidak menyadari kedalaman emosi yang berputar-putar di dalam dirinya, merasakan air matanya mulai jatuh sekali lagi.
Dia mengangguk, hatinya berat tetapi dipenuhi dengan pemahaman yang tak terucapkan. Air matanya, meskipun diam, berbicara banyak. Dengan itu, Yunche mengalihkan pandangannya kembali ke arah para dewa, ekspresinya serius dan tegas. Aku tidak bisa membiarkan diriku ditangkap sekarang, dan jika ada cara lain, aku benar-benar tidak akan melakukan apa yang telah kulakukan kepada kalian semua. Aku tidak meminta kalian semua untuk memahamiku, tetapi... Dia berhenti sejenak, suaranya semakin intens. Semua yang aku lakukan semuanya untuk satu hal. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua memasuki tanah suci abadi. Dia berdiri tegak, beban kata-katanya menggantung di udara. Aku, Yunche, adalah kaisar dunia yang kalian semua kenal sebagai tanah suci abadi. Dan kaisar ini tidak akan membiarkan kalian semua memasuki duniaku.